Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gizi berdasarkan daur hidup manusia. Ya, adapun tujuan kita mempelajari ini adalah agar mampu kita menjelaskan tahapan-tahapan ataupun daur hidup daripada manusia itu, ya, apa masalah gizi yang berisiko terjadi pada setiap tahapan dalam daur hidup manusia. Ya, jadi nantinya berdasarkan tahapan tertentu dalam suatu daur hidup manusia, tiap tahapan itu memiliki masalah gizi dan kebutuhan gizi yang berbeda. Oleh karena itu perlu kita bahas karena penanganannya dan pendekatan yang dilakukan juga berbeda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, ya, materinya adalah mulai dari tahapan dari bayi baru lahir, balita, kemudian anak, remaja, dewasa, dan lansia. Adapun nanti dewasa ini kita khususkan lagi kepada perempuan karena perempuan ada masa di mana dia masa usia subur dan juga hamil dan menyusui. Pertama, kita masuki tentang fase bayi dan balita. Yang dikatakan bayi itu adalah anak usia 0 hari atau newborn yang baru lahir sampai dengan usia di bawah 2 tahun. Jadi 0 sampai 2 tahun itu namanya bayi, dan inilah yang disebut dengan juga golden period. Bahkan dari sejak awal konsepsi kehamilan itu juga termasuk golden periodnya. Ya, jadi sejak lahir sampai 2 tahun adalah sambungan dari golden periodnya. Ya, nah itu adalah bayi. Nah, untuk balita, ya, kategori WHO, ya, balita itu bawah 5 tahun bahasa Indonesianya. Berarti yang bayi di bawah 5 tahun, bayi ya termasuk balita juga gitu, ya. Jadi kalau WHO membayinya ada 0 sampai 1, balita 2 sampai 3, bayi di bawah 3 tahun artinya, dan 4 sampai 5 itu prasekolah namanya. Jadi makanya kita masukkan karena mereka ini lebih kurang sama. Oke, jadi kenapa kita masukkan fase bayi dan balita ini dalam satu kategori? Karena dari 0 sampai 5 tahun merupakan fase pertumbuhan cepat yang pertama, sehingga dalam periode ini harus dimaksimalkan gizi daripada seorang anak, ya, karena di sini adalah masa pertumbuhan cepat dia yang pertama. Lalu bagaimana kita menilai status gizi bayi balita? Ya, sudah pada pertemuan sebelumnya kita bahas, ya, berdasarkan bisa menggunakan antropometri, ya, bisa juga menggunakan instrumen seperti grafik, kurva, atau kartu menuju sehat yang ada di posyandu. Ya, dengan cara melihatnya berdasarkan berat badan, tinggi badan, dan usianya. Ya, ada cara-caranya, sudah dibahas pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya. Ini adalah contoh, ya, untuk sebagai pengingat, ya, gambaran kurva mana berbeda perempuan dan laki-laki, ya, di mana dia ada -2 sampai +2 standar deviasi sekitar di sini. Jadi kalau titik, ya, koordinat bertemu di antara ini, maka dikatakan dia normal. Namun jika di luar itu, ya, jika di garis merah di bawah, maka dia efisiensi. Tapi kalau di atas dia overnutrition atau kelebihan gizi. Ini bisa lebih jelas, ya. Jadi selama yang warna hijau dia masih dalam normal, -2 sampai +2. Ini +2 sampai +3, ini -2 sampai -3. Di bawah ini dia negatif atau defisiensi, di bawah ini dia overnutrition. Jadi sama saja antara WHO, ya, bisa di sini interpretasinya mirip-mirip, ya, teman. Ini menggunakan bahasa Indonesia dan diaplikasikan di posyandu. Ya, ini adalah pengulangan dari yang sebelumnya, ya, bahwa umur, ya, bisa berdasarkan usia, panjang badan, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Ya, ini sudah dibahas. Nah, ini juga adalah tentang jika kita lihat di sini, ya, sudah juga berat badan berdasarkan tinggi badan mengukur yang hijau ini adalah yang normal.
ini bayi sampai dengan 5 tahun bisa dihitung. Nah, lalu juga kebutuhan energinya ya berbeda, tiap usia berbeda jumlah kalori yang dibutuhkan. Mana makin tua seorang anak maka dia akan semakin aktif. Yang bisa kita lihat di sini ya, bahwa semakin tinggi usia anak ya, itu kebutuhan kalorinya meningkat. Dan di sini dikatakan bahwa laki-laki cenderung lebih membutuhkan kalori lebih banyak dibandingkan perempuan. Nah, kebutuhan rata-rata ya secara umum secara zat gizi makronya ya, ini adalah karbohidrat, protein, dan lemaknya sekitar segini, bisa dilihat di slide. Ya, lalu berdasarkan potensi masalah gizi yang terjadi ya, jika kita lihat ya, apakah bisa dia gizi kurang, gizi lebih, atau adanya suatu masalah kesehatan yang mempengaruhi gizi, status gizi ya. Misalnya pada gizi kurang ya, memang karena kurang asupan ya, misalnya pada penyakitnya misalnya kurang energi protein, stunting, kwashiorkor, malnutrisi, dan lain-lain. Gizi kurang karena masalah patologis ya, misalnya ada penyakit-penyakit ya, penyakit bawaan misalnya dari lahir, atau penyakit-penyakit infeksi yang menyebabkan kehilangan zat gizi. Atau gizi lebih memang karena kebanyakan asupan ya. Tapi yang berhubungan dengan asupan adalah misalnya ada penyakit lain ya yang mempengaruhi konsumsi. Contohnya gigi berlubang saja pun sudah mempengaruhi ya. Dia sakit gigi, nggak bisa makan, nggak selera, menangis. Atau pika, ada kelainan, dia sukanya makan aneh-aneh, makan tanah, pasir, dan lain-lain ya, rambut ya, sehingga dia kurang gizi. Yang lain dia nggak selera. Pika ini biasanya dikarenakan anak-anak atau seorang mengalami defisiensi besi ya, jadi suatu masalah keadaan patologis ya yang bisa menimbulkan gizi kurang. Kemudian berikutnya fase anak-anak ya, ini adalah dikatakan usia peralihan sebelum remaja ya, usia sekolah. Kalau tadi prasekolah 4-5 tahun, usia anak-anak ini dikatakan 5-10 tahun, dan dia dikatakan usia sekolah. Dan kita lihat bahwa kebutuhan energinya jauh lebih banyak dibandingkan anak-anak ya, karena memang secara daur hidup mereka ini lebih aktif karena sudah bisa berjalan, berlari, bahkan sudah sekolah ya. Sama cara menilainya menggunakan antrometri dan ada instrumen-instrumennya ya. Tapi pada anak-anak bisa tambahannya dengan menggunakan indeks massa tubuh ya, dan grafiknya sudah cenderung menggunakan CDC ya. Kemudian ini dia contoh kurva CDC-nya. Lalu masalah gizi yang terjadi sama juga, kalau misalnya karena kurang, lebih, atau memang ada masalah ya. Yang ini semua sama, kalau kurang asupan dan gizi kurang, ada penyakit-penyakit bisa yang menghilang, buat gizi hilang dari tubuh, atau karena kelebihan konsumsi menyebabkan gizi berlebih, atau yang berhubungan tadi sakit gigi, keadaan pika tadi, atau gangguan mental emosional ya. Ini biasanya pada anak-anak sekolah, biasanya pada contohnya pada korban-korban bullying ya. Jadi dia merasa terganggu mentalnya karena dibully di sekolah misalnya, dia akan mempengaruhi selera makannya dan juga dapat mempengaruhi masalah gizi. Berikutnya adalah fase remaja ya. Jadi di fase remaja ini ada yang membaginya dengan remaja awal, pertengahan, atau akhir. Namun rentang usianya adalah usia belasan ya, dari 11 sampai 20 atau 21, beda-beda referensi mengatakan, tapi sekitar segitu ya. Nah, lalu apa yang harus diperhatikan pada fase remaja ini ya? Pertama adalah adanya perubahan-perubahan fisiologis maupun anatomis pada kategori tahapan daur hidup manusia, yaitu pada jenjang remaja. Kalau tadi resiko pada anak-anak ya, anak sekolah yang bersekolah, itu adalah resiko lingkungan di mana dia beresiko menjadi korban bullying jika terjadi suatu masalah. Namun pada fase remaja tidak hanya masalah sosial, pergaulan, tapi juga ada terjadi masalah-masalah fisiologis dan anatomis yang perlu dipertimbangkan.
karena pada saat remaja ada masa pubertas, yaitu keadaan di mana terjadinya perubahan kadar hormon dalam tubuh seseorang, baik perempuan maupun laki-laki, ya. Kemudian pada fase remaja ini juga terjadi fase pertumbuhan cepat yang kedua, di mana tadi pada usia bayi balita 0 sampai 5 adalah fase pertumbuhan cepat pertama, kemudian 5 sampai 10 pada itu pertumbuhan lambat pertama, jadi pertumbuhannya tidak secepat 5 tahun pertama. Kemudian pada usia fase remaja, yaitu sekitar 10 sampai 15, ya, itu adalah termasuk fase pertumbuhan cepat. Jadi pertumbuhannya akan lebih cepat lagi, sehingga yang dipengaruhi oleh salah satunya adalah meningkatnya kadar hormon tertentu di tubuh usia remaja, ya. Namun dalam fase ini juga terjadi fase pertumbuhan lambat. Jadi 5 tahun pertama pertumbuhannya cepat, namun 5 tahun keduanya, yaitu sekitar 5 sampai 20-nya, itu mengalami penurunan percepatan, tapi tetap adanya pertumbuhan dan perkembangan, ya. Kemudian selain masalah hormon pertumbuhan dan perkembangan, juga ada masalah lingkungan sosial, ya, yang bisa juga dipengaruhi oleh karena faktor perubahan anatomis, ya, apakah seseorang itu gendut, ya, atau terlalu kurus, atau rambutnya penampilan fisiknya tidak seperti pada umumnya, ya, atau memang karena masalah pergaulan. Kita tahu di usia-usia ini adalah usia-usia secara mental emosional adalah beresiko untuk terjadi penyimpangan perilaku, seperti misalnya seks bebas, ya, merokok, ya, dan bahkan di usia ini adalah ada istilah diet for style. Jadi makanannya adalah bukan sesuai kebutuhannya, tapi kemauannya, ya, tergantung lingkungannya. Nah, mirip seperti pada umumnya menilai status remaja adalah menggunakan IMT, ya, dengan body mass index, ya, kebutuhan energinya sekitar 2000-an, ya, ini sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian ini juga sudah interpretasi berapa kadar IMT, ya, dengan interpretasinya. Lalu ini dia, jika gizi kurang, maka salah satu yang paling sering terjadi adalah anemia pada remaja, ya, karena kurang makan biasanya pada perempuan, atau defisiensi vitamin-vitamin, atau masalah patologis, ya, misalnya masalah-masalah penyakit-penyakit kronis maupun penyakit infeksi juga bisa menimbulkan ini. Lalu pada secara fisiologis, ya, yang berhubungan tadi, ada di sini gigi berlubang jelas karena memang kurang asupan, sakit pika sudah disebutkan, anoreksia, ya, ini keadaan di mana gangguan mental emosional. Jadi dia mengkonsumsi makanan dan dia merasa berdosa, bersalah, dia merasa memakan suatu makanan. Bahkan jika pada keadaan yang lebih berat, terjatuh ke keadaan bulimia, dia tidak hanya merasa bersalah, tapi dia juga akan memuntahkannya kembali, memaksa-maksa, mencolok-colok tangan, merangsang supaya memasukkan tangan dalam mulut biar terangsang tubuhnya untuk memuntahkan kembali apa yang sudah dimakannya. Keadaan lainnya tadi disebutkan, contohnya anemia juga pada sering, terutama pada wanita, perempuan, ya, juga karena faktor fisiologis, mana tadi kita sebutkan ada perubahan hormon, di mana pada usia ini mulai awal-awal terjadi menstruasi pada perempuan, sehingga juga berisiko menderita anemia defisiensi besi. Dan karena diet for style tadi juga berisiko untuk gizi kurang, ya, defisiensi tidak hanya vitamin tapi juga bahkan zat gizi makro, karena dia itu di lingkungannya mempengaruhinya. Jadi kalau lingkungan dia menuntut supaya berpenampilan kurus langsing, ya, itu akan sedikit banyak mempengaruhi pola makan dia. Lalu fase dewasa, ya. Nah, dewasa ini adalah usia-usia di mana usia kerja, ya, atau kuliah, ya. Ya, jadi pada fase dewasa yang khas dari
tahapan daur hidup ini adalah sedentary lifestyle, yang dimana mereka cenderung melakukan gaya hidup yang pasif, ya, atau tidak banyak bergerak. Mereka bekerja namun tidak banyak membakar kalori atau memiliki aktivitas yang ringan. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, jenis-jenis aktivitas yang ringan seperti belajar, bekerja, ya, berpikir, ya, itu untuk tidur, ya, istirahat, banyakkan duduk. Ada lagi di fase ini, ya, beberapa orang, ya, sebagian populasi mengalami penurunan hormon. Jadi ketika seseorang itu di awal-awal fase dewasanya, dewasa muda, itu mengalami peningkatan hormon, namun di fase ini juga mengalami penurunan di ujung-ujung, ya, sebelum menuju lansia. Jadi dia cenderung grafiknya menurun. Ketika puncaknya adalah di akhir fase remaja masuk dewasa adalah puncak-puncaknya. Semakin bertambah usia maka hormon perlahan akan menurun, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian tidak hanya hormon, fungsi-fungsi organ juga mulai menurun kualitasnya, ya, fungsinya menurun, ya, dan juga akan mempengaruhi kesehatan. Kemudian pola diet juga dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau tadi diet for style-nya itu adalah untuk penampilan fisik, ya, kalau yang ini diet for style-nya adalah tergantung lingkungan, ya. Jadi karena lingkungan yang menuntut untuk misalnya pada pekerja kantor, dia akan sangat sulit, ya, apalagi yang bekerja di swasta atau perusahaan yang ketat, perusahaan asing misalnya, akan sangat sulit mengatur waktu jamnya, banyakkan makan yang instan-instan atau cepat, ya. Atau berbeda dengan halnya misalnya orang yang bekerja namun memiliki jam kerja yang renggang, atau misalnya work from home misalnya, ya, atau wira swasta, ya, itu dia akan tentunya bisa memiliki pola yang juga berbeda, ya. Jadi benar-benar dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian pada perempuan pada fase ini juga ada pengaruh lain, yaitu dia melewati fase tambahan, yaitu fase menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Jadi pada perempuan lebih kompleks karena memiliki fase tambahan di dalam fase dewasa. Sama seperti remaja menggunakan IMT, dan kebutuhan energinya juga lebih kurang sama berapa kalorinya, namun memang tidak sebanyak waktu remaja. Nah, sama juga interpretasi IMT-nya, ini tadi dia, ya, sama, kurang asupan, ya, anemia, jelas karena ada tadi memang kurang makan, atau memang karena ada faktor patologis, fisiologis, ya, atau mental emosional bisa juga, ya, atau daripada penyakit-penyakit menular ataupun tidak menular yang dapat menimbulkan masalah. Namun dilihat di sini bahwa mulai sudah ada penyakit-penyakit kronis ataupun degeneratif. Contoh misalnya osteoporosis, ya, osteoporosis, ya, ataupun misalnya ini diakibatkan oleh gizi kurang pada atau kurang baiknya asupan nutrisi pada fase sebelumnya. Misalnya pada fase bayi balita, anak remaja itu kurang kalsium ataupun zat besi, vitamin D, ya, maka pada saat dewasa dia akan mengalami masalah gizi, yaitu osteoporosis, gitu. Itu karena masalah gizi pada fase-fase sebelumnya dan akan terjadi pada fase dewasa. Jika pada fase dewasa ini seorang sudah mengalami osteoporosis, lalu di replace atau diterapi dengan zat-zat gizi yang kurang tadi, ya, maka hasilnya tidak akan sebaik jika dilakukan prevensi dari fase-fase daur hidup sebelumnya. Jadi setelah tua misalnya baru dikasih susu kalsium tinggi dan lainnya, pasti ada efeknya, tapi hanya minimal saja, ya. Akan lebih baik jika itu dilakukan pada fase-fase sebelum fase dewasa. Ada lagi kita lihat di sini gout arthritis, ya. Jadi terlalu banyak makan protein, ya, pada jangka panjang, kurang bergerak, kurang air karena banyak duduk juga meningkatkan risiko gout arthritis. Jadi masalah penyakit-penyakit kronis degeneratif bisa terjadi pada fase ini. Ini juga dipengaruhi oleh konsumsinya. Kemudian untuk perempuan dia melewati fase
selain fase menstruasi dia hamil, ya, terjadi perubahan kebutuhan kalori, meningkat kebutuhan kalorinya. Jadi harus diperhatikan benar, ya. Protein yang meningkat, lemaknya juga, ya, ada perubahan, asam folat, ya. Jadi kekurangan suatu zat besi seperti yang di kolom yang paling kiri akan menimbulkan masalah gizi seperti yang disebutkan di sebelah kanan. Adapun jumlahnya dapat dilihat pada kolom yang di tengah, ya. Jadi contoh misalnya kekurangan vitamin B12 ataupun asam folat, maka akan terjadi anemia pada ibu, ya. Jadi bukan hanya zat besi, kekurangan zat besi, bahkan bisa juga anemia vitamin B12 atau anemia karena defisiensi asam folat. Jadi walaupun diberikan zat besi tapi dia tidak makan asam folat yang mungkin bersumber banyak dari sayur dan buah atau vitamin B12 atau tidak makan suplemen, maka dia tetap beresiko menderita anemia tipe lain, bukan tipe zat besi tapi tipe defisiensi vitamin B12 atau defisiensi asam folat, begitu, ya. Jadi atau lagi misalnya kekurangan protein atau kurang kalori, dia akan mengalami gizi kurang. Jika pertumbuhan ataupun berat badan ibu tidak meningkat sebagaimana seharusnya, maka akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi atau janin dalam kandungan. Sebaiknya pada perempuan, ya, yang usia subur, yang hamil, maka itu ada peningkatan minimal 1-2 kg per bulannya. Jadi dalam sebulan itu harus minimal selama periode kehamilannya, maka harus ada peningkatan berat badan pada si ibu dari sebelum hamil, yaitu sekitar 9-18 atau 20 kg dalam selama kehamilan. Jadi kalau misalnya sebelum hamil dia beratnya 40, maka minimal setelah di akhir fase kehamilannya dia harus beratnya minimal 50 atau 60. Ya, jadi kalau kurang dari situ dikhawatirkan akan ada kekurangan gizi pada janin. Walaupun nanti keluarnya normal, tapi bisa saja dia underweight lahirnya. Sedangkan yang sudah 20 kg saja naik pun belum tentu anaknya juga gemuk pas lahir, karena bisa saja makanan tadi atau berat badan yang naik tadi bukan karena nutrisi, bisa saja karena faktor yang lain. Bisa saja karena misalnya polihidramnion, banyaknya air ketuban sehingga dia berat jadinya, tapi bukan karena bayi yang gemuk, bukan, tapi karena memang air ketuban yang banyak. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan berat badan pada perempuan. Setelah itu hamil, dia harus menyusui. Ya, di sini juga terjadi perubahan kebutuhan nutrisi, ya, pada fase ini, ya. Masalahnya lebih kurang sama, yaitu bisa terjadi kekurangan gizi, ya. Dan jika ibu mengalami gizi kurang selama kehamilan, maka anak bisa saja pertumbuhannya terganggu, dan salah satunya adalah meningkatkan resiko daripada stunting, ya. Kemudian lagi bisa saja juga misalnya pada kekurangan iodium, ya, bisa terjadi kreatinisme, ya, pada saat kehamilan kurang iodium, ya, dan pada saat menyusui tidak diberikan dengan cukup, bahkan anaknya bisa terjadi kreatinisme. Jadi sangat perlu diperhatikan sumber nutrisi perempuan, baik dari sebelum dia hamil, dari saat dia usia subur menstruasi, dari sebelum menikah, sebelum ada rencana punya anak, hamil, melahirkan, sampai dia menyusui, terus harus diperhatikan, ya, bahkan sampai seterusnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah fase lansia, lanjut usia lanjut, geriatrik istilahnya. Sama seperti yang sebelumnya, bahkan dia lebih sedentary lifestyle, lebih pasif dia cenderung, karena selain penurunan hormon, penurunan fungsi organ, dan juga penurunan fungsi otot, ya. Jadi penurunan fungsi motoriknya menurun, jadi massa ototnya mengecil. Itu proses alamiah, ya. Secara umum memang orang yang makin tua maka massa ototnya mengecil, yaitu karena sedentary lifestyle, jarang digunakan. Tapi tidak bisa diratakan. Jadi jika seorang tetap
berolahraga, tak banyak menggunakan, maka ototnya tidak akan mengecil ya. Nah, kenapa lansia dia pasif? Karena memang dia melemah ya kan, makin sedikit kegiatannya, makanya jarang digunakan sehingga ototnya mengecil. Pola dietnya, kalau tadi pada fase-fase sebelumnya banyak dipengaruhi oleh lingkungan, pekerjaan, pergaulan, dan gaya hidup ya, role model, artis segala macam. Kalau lansia ini pola dietnya dipengaruhi oleh status kesehatannya, jadi berbeda. Jadi mau lingkungannya gimana juga dia tidak terpengaruhi ya. Yang pengaruhi dia adalah status kesehatannya. Contoh, giginya ompong, mau orang sekelilingnya hobinya makan daging, dia nggak akan bisa makan daging ya. Atau orang sekitarnya sukanya badannya ideal-ideal ya, dia jangankan ideal, makan aja bisa masih syukur ya, karena misalnya badannya lemas segala macam, bisa minum aja udah syukur. Jadi perbedaan di sini adalah pola hidup, dietnya sangat dipengaruhi oleh status kesehatannya ya. Jadi sama cara mengukurnya masih dengan BMI. Di sini kita lihat makin menurun kebutuhan kalorinya karena metabolisme juga melambat ya. Jadi memang tidak boleh terlalu banyak ya. Interpretasinya juga masih sama dengan sebelumnya, dan ini adalah masalah yang mungkin muncul ya. Sama juga ya, kurang asupan, bisa terjadi anemia, gizi kurang ya, defisiensi vitamin, ataupun kalau kelebihan juga tetap bisa obesitas karena dia tidak ada aktivitas tapi banyak yang masuk, pembakaran yang enggak ada karena metabolisme melambat, dia beresiko ya. Ada masalah penyakit kronis juga yang ditimbulkan oleh konsumsi berlebihan misalnya. Juga faktor penyakit baik menular maupun tidak menular juga mempengaruhi gizi. Juga penyakit-penyakit khas untuk orang tua, misalnya katarak ataupun Alzheimer. Katarak gangguan penglihatan ya, dia tidak bisa melihat atau melihat dengan jelas, dia akan tentu akan mempengaruhi selera makan karena dia tidak jelas sebenarnya. Itu yang paling jelas, paling mudah dikasih contoh adalah Alzheimer. Dia pikun ya, dia lupa dia udah makan apa belum. Ingat dia biasanya dia udah makan ya, tapi sebetulnya belum gitu. Bisa jadi kekurangan, disuruh makan pun dia bilang saya udah makan, nggak mau dia makan, pikun. Atau sebalikannya, dia baru makan nih, masih di tangannya lagi makanan itu, tapi dia bilang dia belum makan, sehingga dia makan terus, akhirnya jadi gemuk karena metabolismenya melambat. Jadi masalah gizi pada lansia bisa berlebih bisa kurang karena masalah daripada tahapan daur hidup seseorang ya. Jadi intinya sekali lagi bahwa tiap fase kehidupan manusia itu memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing. Tiap fase kehidupan memiliki faktor resikonya masing-masing dan harus ditangani sesuai dengan faktor resikonya tadi sehingga akan tepat sasaran. Ya, berbeda fase usia, berbeda penanganan dan pendekatan yang dilakukan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sedemikian dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desvidania.